Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and good afternoon, my students. How are you? Kayaknya kemarin kita baru ketemu ya. I hope you are fine, Nol. Miss harap semua kalian sehat-sehat dan dalam keadaan baik semuanya. Okay, let's talk about our material. Nah, minggu lalu Miss ngasih tugas tentang PPT noun and adjective ya. Noun and adjective. Nah, itu sebenarnya Miss mau bahas sekarang tadinya, tapi karena kebetulan Miss lihat di list material Miss, ternyata kita ngelewatin materi will versus going to. Karena di buku paket juga ada will versus going to, but only going to. Tapi hanya going to doang. Di buku paket. Jadi sekarang kita grammar time and mempelajari tentang will versus going to. Oke, kita mulai. Nah, talking about future. Berbicara mengenai bahasa Inggris dan mungkin juga ketika sedang belajar bahasa Inggris, pasti kalian sering menemukan situasi di mana kalian harus menggunakan kata will atau going to. Yang paling umum adalah ketika kalian mengatur rencana atau talking about future. Talking about future atau discussion about future, conversation about future, pasti kalian menggunakan will. Oke? Dalam sebuah kalimat atau mengatakan sesuatu. Nah, sebenarnya arti will and going to itu sama, yang artinya akan. Nah, jadi tuh kadang kita suka susah kan ngebedain gimana penggunaan kata will dan gimana penggunaan kata going to. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu banyak sekali suka kali dua makna. Jadi kadang ada satu kata yang bisa digunakan di kata kayak seperti ini, ada juga yang kata tersebut bisa digunakan saat ini. Nah, itu bingung. Sama kayak dengan going to. Sama dengan will and going to. Itu tuh artinya sama sebenarnya. Kan, tapi ada perbedaan yang harus kita ketahui. Nah, talking about the future, we use the future tense to talk about event, ideas, or experience which haven't taken place yet. Nah, maksudnya adalah will and going to itu biasa digunakan dalam simple future tense. Nah, ini kita belum belajar nih. Nah, nanti udah belajar belum sih? Belum ya, kita baru present continuous ya. Nah, biasanya will ataupun going to itu sering sekali digunakan di simple future tense. Nah, mengatakan ini kadang digunakan saat event atau idea atau pengalaman atau yang mana dia akan ke suatu tempat yang belum dia datengin gitu, atau misalnya sesuatu yang akan dia lakukan atau yang belum dia lakukan tapi akan dia lakukan. Nah, lanjut. Beberapa situasi kadang menunjukkan kesanggupan atau kemauan untuk melakukan sesuatu secara sukarela, atau bisa juga menanggapi keluhan atau permohonan bantuan dari orang lain. Nah, meminta bantuan seseorang atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, menolak sesuatu hingga untuk menyampaikan sebuah ancaman. Wah, ancaman nih. Oke, kita lanjut. Talking about future. There are a number of ways of expressing the future, but we will deal here with the most important ones. Jadi ada beberapa expressing the future yang mungkin digunakan untuk will and going to banyak banget. Nah, tapi ada beberapa yang penting. Kita lihat. Talking about the future. The use will, we follow the scheme below. Nah, seperti yang Miss bilang di awal tadi, biasa will digunakan untuk future tense. Nah, infinitive-nya will plus verb in infinitive.
Negatifnya will plus not plus verb in infinitive or want plus verb in infinitive. Nah, ini tuh rumus simple future tense sebenarnya. Rumus simple future tense. Nanti kita pelajarin lebih lengkapnya ya, karena kita nggak fokus di simple future tense ya. Nah, bisa juga contohnya dengan I will study medicine when I finish high school. I want will plus not itu ya. I want waste my time. Will you be my first patient? Nah, itu contohnya. Itu kalau contohnya. Nah, going to juga ada dong. The use going to, we follow the scheme below. Affinitifnya am, is, are. Beda dengan yang tadi ya, will. Plus going to plus verb in infinitive. Negatifnya am, is, are plus not plus going to plus verb in infinitive. Yang interrogatifnya am, is, are plus subject plus going to plus verb in infinitive. Baru tanda tanya. Nah, contohnya. Nah, kenapa di affinitive sama negatif ini tidak menggunakan subjek di depannya? Karena dia pasti dong. Pasti banget. Setiap kalimat pasti diawali dengan subjek. Kalau misalnya dia simple apapun. Simple tense apapun. Pasti menggunakan subjek. Misalnya, she is going to study for her exam. She isn't going to play computer games. Is he going to get good marks? Nah, kalian tinggal masukin aja seperti Miss bilang. Kalau misalnya kalian udah hafal rumusnya, kalian tinggal masukin kalimat-kalimatnya aja. Kecuali kalau kalian belum hafal rumusnya. Oke? Masuk. Nah, kalian udah lihat perbedaan di formulanya tadi. Nah, kita now that you know how to form will and going to. Look at their different uses to talk about the future. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, ada beberapa kalimat atau aturan-aturan di mana perbedaan untuk menggunakan kata will dan going to. Kita masuk nih. Use one. Will is used to express a voluntary action. Will often suggest that a speaker will do something voluntary. Nah, biasanya will itu digunakan untuk meminta seseorang membantu atau melakukan sesuatu bagi kita, atau menanggapi keluhan orang lain atau permohonan bantuan. Misalnya, I will get you a cup of coffee. Nah, atau misalnya, I will bring you the basket of fruit when I get them. Nah, atau misalnya, I will make sure they will call you back to respond your question. Itu contohnya ya. Jadi will penggunaan yang pertama, will digunakan untuk meminta bantuan, mengekspresikan bantuan ke orang lain atau menyarankan keluhan, suggest, saran. Nah, pokoknya dia kayak meminta bantuan, menawarkan kayaknya yang lebih cocok, menawarkan bantuan atau ya menanggapinya. Nah, paham ya? Baru, nah, will is used to express a promise. Will is usually used in promises. Jadi biasanya kata will biasanya digunakan dalam kalimat janji. Kata will pasti digunakan dalam kalimat janji. I promise I won't tell anyone you cheat in the exam. Atau misalnya, I will make you a cake when you arrive. I promise I will not tell about the present. I will go to school tomorrow. I will go to a Bali next month. Nah, janji gitu kan. I will meet you next Saturday. Nah, itu janji itu. Nah, biasa kalau
mengekspresikan janji biasa menggunakannya will. Oke. Selanjutnya, ada lagi nggak? Udah ya? Oh, going. Oh, going to. Kecepatan. Nah, going to. Going to is used to express a plane. Going to express that something is a plane. Nah, going to biasanya untuk menyatakan sebuah rencana. Nah, biasa kan? Ya, untuk menyatakan rencana going to menyatakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan. Kata ini digunakan untuk menyatakan ide bahwa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan. Yang artinya adalah rencana. Oke. Nah, contohnya, I'm going to be an actor when I grow up. I'm going to have holiday in Hong Kong. She is not going to meet the CEO today. Nah, bedanya tadi kan sama tuh, hampir sama dengan penggunaan plain dengan penggunaan plain dengan promise sama plain. Nah, cuman bedanya kalau yang promise tadi yang digunakan oleh will, dia udah pasti akan melakukannya. Kan dia janji, nah pasti akan melakukannya. Nah, kalau misalnya yang going to di express plan ini, dia belum pasti itu bakalan terjadi atau enggak gitu loh. Enggak peduli kalau misalnya di masa depan itu bakalan terjadi atau enggak. Nah, kita lihat contohnya nih. I'm going to be an actor when I grow up. Dia kan cuman merencanakan aja gitu kan. Saya akan menjadi seorang aktor ketika saya tumbuh dewasa atau ketika saya sudah besar. Kan itu hanya rencana aja, nggak tahu dong kalau udah besar dia jadi polisi, jadi artis, jadi selebriti, kan nggak ada yang tahu, gitu kan? Nah, is for will or going to are used the express a prediction. Nah, biasanya will and going to itu biasa digunakan untuk menyatakan sebuah prediksi. Misalnya, the year 2022 will be a very interesting year. The year 2222 will be a very interesting year. Nah, yang kedua, both will and going to can express the idea of general prediction in the future. Sama aja sebenarnya artinya. Dia menyatakan sebuah prediksi. Biasanya will and going to. Oke, yang terakhir. Oke, sudah selesai materinya. We're done. Thank you for attention. Jadi itu ya perbedaannya ya. Kalau will dia digunakan biasanya untuk menawarkan bantuan, meminta bantuan, menanggapi keluhan, atau mendapatkan saran biasanya kalau will. Sedangkan kalau misalnya going to dia lebih ke menyatakan rencana. Tapi itu biasanya will juga bisa sebenarnya menyatakan rencana gitu kan. Cuman kalau will dia pasti akan dilakukan sama dengan masuknya ke promise sebenarnya. Cuman kalau yang going to dia lebih mengatakan ya asal-asalan aja. Nah, kalau going to belum tentu di kedepannya itu bakalan terjadi apa enggak. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, nanti kalau misalnya ada soal begitu, kalian harus baca dulu kalimatnya sebenarnya. Nah, baca itu berupa janji atau misalnya hanya rencana doang. Nah, itu nanti bakalan ada kalian lihat perbedaannya kalau misalnya ada soalnya. Oke, singkat banget ya videonya, cuma 15 menit kayaknya. So, Miss nggak kasih tugas hari ini. Seperti biasa, kalian tetap tonton videonya, nanti Miss share PPT-nya, dan please reminder Miss. Jadi kalau misalnya PPT-nya belum masuk ke learning, kalian bisa reminder Miss untuk upload PPT-nya ke learning. Karena Miss suka pelupa, Miss suka lupa karena saking banyaknya kerjaan, aduh Miss pusing. Jadi kalau bisa itu
diingetin aja Miss-nya. Kalau Miss PPT-nya belum dimasukin, oke. Miss akan langsung masukin buat kalian. Miss akan langsung upload PPT-nya ke learning nanti. Oke? Understand? Nah, I hope you are understand about this material. Ini bakalan masuk nanti di UAS. Jadi karena nilai PTS kalian udah ya di bawah rata-rata, enggak di bawah KKM, jadi usahakan materi ini paham ya. Kalian bisa tanya Miss tentang materi ini kalau misalnya belum paham seperti biasa by WA, by e-learning yang late respon banget kalau e-learning, atau misalnya kalian bisa spam Miss di WA, nanti Miss balas kalau misalnya hanya sekadar nanya. Dan lastly, I'm so sorry about late respond someday. Miss minta maaf kalau misalnya Miss sering telat balas WA-nya karena emang Miss nggak balas WA tuh kalau misalnya kalian udah kirim tugas, itu Miss nggak mau tugas kalian itu tenggelam dalam chatan gitu loh. Jadi kalau bisa tuh Miss selalu minta kalian kirim ke email ya itu biar tugas kalian itu nggak tenggelam, biar nggak skip gitu loh. Paham ya? Jadi kalian bisa tanya Miss by WA kalau misalnya perlu atau ke e-learning, but e-learning I late respond, very late respond karena not have a notification about that. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.